Rahayu, Rahayu, Rahayu. Pemirsa Cahaya Batin, ketemu lagi dengan Cak Monyong dalam acara Cahaya Batin. Diskusi kita kali ini masih tetap di dalam pembahasan pintu gerbang kesadaran masyarakat bangsa Jawa, di mana banyak orang menyampaikan wong Jawa ojo sampai ojo nganti lali karo Jawane. Diskusi kita sambil santai, Pak Rokim, kalau masih ada rokok kita sambil rokokan, karena diskusi ini memang akan membahas pada aksara dotoso wo, aksara yang ke-9 di dalam huruf Jawa, di mana kita dalam pembahasan ini sudah menemukan bahwa aksara Jawa itu ada 20, aksara Kawi 25, aksara Palawa ada 33, dan aksara Sansekerta ada 20. Jadi total semuanya sudah menjadi 98. Di dalam diskusi kita, satu adalah miliknya manusianya, dan yang satu mungkin nanti akan kita bahas lebih dalam lagi. Dari 98 menjadi 99, itu sudah dalam diskusi manifestasi pembahasan dalam aksara Jawa. Pemirsa, hari ini saya ingin bersama dengan Pak Rokim. Kebetulan beliau adalah seorang jurnalis yang membahas banyak hal tentang diskusi yang disampaikan oleh banyak orang tentang aksara Jawa. Pak Rokim, sejauh mana mungkin ceritakanlah dari sepanjang pengetahuan Anda sebagai seorang jurnalis, orang-orang Jawa tahun berapa sampai sekarang ini sudah lupa dengan aksara Jawa? Silakan Pak Rokim. Kalau berbicara tentang testimoni, saya sekolah SD mulai 1963. Pada waktu itu sampai kelas 3, bahasa pengantar di sekolah masih menggunakan bahasa Jawa. Dan pengajaran huruf Jawa saya kira pada waktu itu masih begitu intensif. Namun setelah tahun 65 itu sampai sekarang pengajaran bahasa Jawa saya rasakan mengalami penurunan. Dan yang paling ironis adalah sekarang posisi pengajaran bahasa Jawa itu hanya sebagai ekstrakurikuler. Saya merasakan bahwa pengajaran bahasa Jawa pada waktu itu memang kental dengan ajaran budi pekerti. Lanjut Pak Rokim, saya akan menulis aksara wo. Saya merasa mendapat rekaman yang menarik semasa kecil tentang pelajaran budi pekerti itu, dan sampai sekarang masih melekat tentang ajaran budi pekerti itu. Namun terus terang aja bahwa sejak SMP sampai SMA pengajaran huruf Jawa itu semakin berkurang, dan saya mengalami kealpaan yang amat sangat luar biasa. Dan bukan hanya saya, tapi generasi seumuran saya pun, apalagi generasi yang selanjutnya, pengajaran huruf Jawa sudah nyaris terlupakan. Terus Pak Rokim, itu yang menjadi keresahan pada saat sekarang, semacam kecemburuan sejarah lah. Kalau huruf-huruf bangsa-bangsa di Asia Timur itu masih terawat dengan baik, Cina, Thailand, Jepang, India itu masih melestarikan eksistensi kekayaan leluhurnya berupa huruf-huruf itu. Tapi kita sebagai
bangsa Indonesia yang sebetulnya memiliki mewarisi kekayaan yang begitu banyak justru lupa. Ini memang tugas sejarah bagaimana aksara ini dihidupkan lagi. Tentu ini semacam mengangkat batang terendam dan butuh. Tahun berapa, saya ingin tahu Pak Rokim, tahun berapa itu sudah mulai hilang pembelajaran itu? 70-an udah hilang. 70-an, 1970. itu coba udah. Pak Rokim kenal dengan 1970, angkanya bagaimana? Enggak. Oke, 1001 ini 6 Pak Rokim, 7-nya adalah 70 ya. 70. Oke, tidak menuntut, nggak apa-apa lah di sini. Ini adalah angka 1000. Nah, itu 100. Tahun berapa Pak Rokim sangat menyadari bahwa ini sangat dibutuhkan? Justru pada era milenium ya. Nah, tahun berapa mulai ada kesadaran seperti Kesadaran itu? Ya 2020 itu amat sangat. 2019 enggak? Enggak. Oh, 2020. 2020. Ingat angkanya 2020? Enggak ingat sama sekali. Ini adalah bentuk, pemirsa, ini adalah orang kuno ya, dan saya juga lagi sedang gandrung dengan aksara ini. 2020. 2020. Kembali lagi adalah pintu gerbang kesadaran di angka ini. 2020 sudah, dan saya dan Pak Rokim sedang kepingin menguri-uri tentang aksara Jawa. Nah, kita akan kembali pemirsa bahwa wo itu adalah dalam arti yang sangat dalam, diartikan di dalam arti gramatik aksara Jawa adalah wujud ingsun, wujud ilahi. Kalau kita akan mau tanya bahasa yang terkandung di dalam makna filsafat, yaitu adalah wujud hono tan keno ki niro. Ilmu manusia hanya terbatas, namun implikasinya bisa tanpa batas. Luar biasa. Iya. Menurut Pak Rokim apa sih artinya ini? Ilmu manusia hanya terbatas, namun implikasinya bisa tanpa batas. Iya, memang kalau dalam teks bahasa kitab purba itu kan ilmu kita itu hanya sebutir biji sawi, ya, betapa kecilnya. Tapi sekecil biji sawi itu kalau kita terapkan dalam kehidupan ya bisa menggerakkan elemen semesta ini menyusun kekuatannya ya. Itu bahasa abstraknya gitu, tapi secara nyata bahwa sekecil apapun ilmu kita, kalau kita manfaatkan di jalur yang benar, maka kehidupan itu akan menjadi benar. Luar biasa. Pemirsa, Cahaya Batin, kita ketemu seorang narasumber yang gandrung dan cinta betul terhadap makna-makna filsafat hidup tentang aksara Jawa. Ternyata aksara Jawa tidak hanya bisa digunakan sebagai sebutan nama, aksara Jawa juga tidak bisa hanya sekedar menjadi nama jalan, nama rumah, bisa jadi pangkat dan jabatan, bisa juga adalah pengharapan dan doa. Pak Rokim, bisa jadi juga landasan perilaku. Apa itu Pak Rokim? Silakan. Jadi secara spiritual saya memang sudah kepaten oper tentang huruf-huruf Jawa, tapi dalam teks-teks yang ditulis dalam bahasa Latin itu kalau ada pemaknaan saya bisa menafsir dengan secara menarik. Iya. Jadi memang
huruf sama aksara kan berbeda. Betul. Jadi kalau huruf ya hono coroko, tapi kalau aksara ini kan setiap huruf mempunyai makna filosofi yang mendalam, terutama dalam hal spiritual. Cak Taufik mungkin lebih fluent, lebih paham tentang itu. Tapi kalau saya mendengar penuturan Anda, saya bisa menangkap maknanya. Ya, Pak Rokim sebagai seorang jurnalis paham betul tentang bagaimana perkembangan wacana dari jurnalis yang sekian lama tulisan itu sudah tidak ada kolom-kolom kebudayaan, tidak ada kolom-kolom kesenian, apalagi kolom-kolom aksara. Apa keprihatinan Cak Rokim terhadap kolom-kolom tersebut? Ya, saya sih tertarik. Di Surabaya ini justru masih ada 2 majalah berbahasa Jawa, ya. Penyebar Semangat dan Jayabaya. Tapi saya merasakan kekeringan terhadap materi yang bernuansa filosofi, gitu. Lebih ngepop dia, Jawa ngepop gitu. Itu sebetulnya ruang untuk mengembangkan keresahan publik terhadap kekayaan yang hilang. Juga di televisi Mbok Yao gitu, memberi ruang sedikit terhadap pengajaran aksara Jawa ini. Karena hanya di situ ruang yang bisa kita harapkan agar publik tidak semakin kepaten obor terhadap warisan leluhur. Itu. Ada nggak cita-cita bahwa gadget sudah tidak menggunakan aksara alfabet, sudah semua produk-produk sebuah industri juga menggunakan aksara Jawa, Pak Rokim? Ya, kalau Cina begitu ultranasionalisnya dia menggunakan bahasa-bahasa mekanik itu ke dalam produk teknologinya. Seharusnya pelan-pelan Indonesia harus mengarah ke sana. Untuk menuntun itu di zaman informasi ini, di era informasi ini, ya memang kalau dikatakan sulit ya sulit, tapi kalau ada kemauan politik yang kuat ya kenapa enggak gitu. Itu kan tidak hanya aksara Jawa aja, ya banyak aksara yang seperti Anda sebutkan tadi kan. Setiap suku kita kan mewarisi aksara-aksara di mana situ mengandung muatan filosofi. Kalau filosofi ini kepegang, bangsa kita akan semakin baik. Gitu. Pemirsa, luar biasa. Cak Rokim ini seperti lautan yang ditimba bagaimanapun semua informasi cukup dalam. Kegelisahan Cak Rokim adalah kegelisahan bangsa. Kegelisahan Cak Rokim adalah kegelisahan rakyat yang sadar betul bahwa aksara Jawa adalah pintu gerbang kesadaran bangsa. Pintu gerbang kesadaran nation character building. Kesadaran rakyat adalah kesadaran bangsa yang mendasar pada nilai-nilai kebudayaan. Pak Rokim, sebelum harapan, apa sebenarnya yang harus dilakukan rakyat dan mungkin negara terhadap nilai-nilai kebudayaan yang terkandung dalam aksara Jawa? Ya, saya mengapresiasi apa yang Anda lakukan dengan vlog-vlog semacam ini, mengangkat bahasanya memasyarakatkan, mengedukasi lagi huruf aksara Jawa. Dan dari gerakan-gerakan kecil semacam inilah, nggak usah terlalu besar lah, kecil-kecil, tapi kecil ini kalau ada yang merespon lagi melakukan vlog semacam ini, terutama kelompok-kelompok yang mengatasnamakan pemangku kebudayaan Jawa atau apapun, itu mereka juga melakukan aksi-aksi semacam ini. Unsur-unsur kecil, titik-titik yang ini, titik-titik kalau ini ketemu kan jadi garis. Kalau garis ini terbentuk kan akan jadi gerakan. Jadi kita nggak perlu menunggu satu kebijaksanaan yang besar, tapi kesadaran yang tumbuh dari pribadi-pribadi yang terpanggil oleh kesemestaan ini ya.
perlu merawat spiritnya. Ya. Dengan spirit yang terjaga, saya kira alam pun juga nggak berdiam diri. Karena leluhur ini saya yakin juga mengharapkan hadirnya para pejuang. Dan sekecil apapun perjuangan yang Anda lakukan ini tidak akan sia-sia. Oke. Harapannya Pak Rogi terhadap masyarakat dan mungkin pemangku kebudayaan, pemangku seni, pemangku adat, pelestari budaya Jawa, apa yang harus dilakukan? Saya kebetulan akrab dengan komunitas kesenian ya. Saya harapkan bahwa sekeras apapun proses Anda menciptakan karya, kembalilah menggali kekayaan tradisi sebagai idiomatik kekaryaan. Tanpa ada idiomatik tradisi, kita nggak akan bisa berbicara di jagat yang lebih besar. Kita ketemu dengan seniman Eropa, Amerika, apa, identitas kita apa? Tanpa ada unsur penggalian kekayaan tradisi, kita ini larut dalam arus kesejahteraan yang nggak punya identitas lagi. Saya kira elemen-elemen penggerak kebudayaan, ayolah sedikit-sedikit, kecil dari langkah yang kecil kita mulai lagi mengangkat batang terendam ini sebagai kekayaan yang bisa menyelamatkan bangsa dan negara ke depan. Gitu. Baik pemirsa, Cahaya Batin, saya sangat bahagia hari ini bertemu dengan Cak Rokim. Cak Rokim ini dari luar kota, jauh-jauh ke Surabaya untuk sama-sama menyampaikan spirit, nilai atau value yang biasa dekat dengan kalimat Anda dari aksara Jawa, dari huruf Jawa yang saya yakin leluhur menjadi saksi dalam keberadaan kita untuk sama-sama melakukan sebuah upaya untuk membangkitkan kembali kesadaran bangsa Jawa melewati pintu gerbang Cahaya Batin. Terima kasih, kita akan kembali terus dalam diskusi kita. Semoga ini menjadi nilai yang menjadi kesadaran pada seluruh rakyat Indonesia dan negara. Terima kasih. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Rahayu.